Halo guys, selamat datang kembali di channel ini bersama saya HS. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan juga menceritakan serial anime Tekken Bloodline episode yang kedua. Bagi kalian yang penasaran, silahkan simak video ini sampai habis ya. Episode kedua ini dibuka dengan Jin yang ditanyai akan model seperti apa celana yang ia inginkan. Seketika Jin teringat akan kematian ibunya. Kemudian ia meminta celananya bermotifkan api. Lalu si perancang ini mengatakan, jika motif seperti itu terlalu arogan dan akan menjadikannya target orang-orang. Lalu Heihachi yang mendengarnya pun mengatakan, jika Jin memang pasti akan mendapatkan banyak penantang. Karena secara teknis Jin adalah seorang keturunan Mishima. Dan Heihachi pun memutuskan agar pakaian Jin tidak haruskan bermotifkan api, karena itu hanya hal sepele. Lalu Heihachi mengatakan, jika sekarang saatnya lah Jin berlatih. Lalu tidak butuh waktu lama, kini Jin dibawa Heihachi ke tempat latihannya. Di sana Heihachi memperingatkan Jin, jika di dalam ring ia tidak harus memperdulikan siapapun itu. Karena semua yang di dalam ring bersamanya itu adalah lawan, termasuk dirinya. Heihachi juga mengatakan, jika teknik bertarung yang diajarkan ibunya itu hanyalah sebuah pondasi. Dan itu bukanlah gaya bertarung Mishima. Karena seorang Mishima memiliki kekuatan yang besar, di mana seorang Mishima harus mampu membangun atau menghancurkan dengan kekuatannya. Dan latihan yang akan diterapkan kali ini adalah latihan bagian atas, yaitu latihan akan kekuatan tangannya saja. Dan jika pondasi kekuatan tangannya sudah terlatih, barulah Heihachi akan mengajarkan bagian lainnya, agar Jin menjadi seorang petarung Mishima yang seharusnya. Lalu dimulailah latihan pertama Jin. Singkat waktu, setelah latihan mereka selesai, kini Heihachi akan mengadakan pertemuan bisnisnya. Lalu ia memperingatkan Jin, jika Jin tidak boleh bicara ketika dirinya sedang membicarakan bisnis. Dan tidak lama kemudian, tamunya yang bernama Ganryu akhirnya tiba. Akan tetapi, orang ini menginginkan harga lebih atas sebuah liontin yang diinginkan Heihachi. Dan jika tidak, ia akan mencari pembeli lain yang mau membayarnya. Seketika Heihachi pun merasa dihianati. Dan ia menyuruh Jin untuk mengambil paksa liontin tersebut. Dan Jin pun akhirnya menuruti permintaan kakeknya. Hingga akhirnya Ganryu tidak berdaya di hadapan Jin. Lalu Heihachi menyuruh Jin untuk menghabisinya. Dan ketika sudah menghabisi Ganryu, Heihachi memperingatkan Jin, jika saat ia berhadapan dengan makhluk yang membunuh ibunya dan masih memiliki rasa ragu, ia tidak akan bisa mengalahkan makhluk yang membunuh ibunya itu. Karena itulah Jin harus membersihkan pasifisme Kajama dan menyalakan api Mishima. Keesokan harinya, diperlihatkan Heihachi yang menyuruh Miura untuk memeriksakan sebuah artefak pada ilmuwannya.
karena ia percaya sebuah legenda. Jika artefak ini mungkin bisa mendeteksi keberadaan makhluk yang membunuh ibu jin. Kemudian mereka membicarakan para petarungnya yang hilang tiba-tiba. Seperti King hilang di kota Meksiko. Sementara Lee tidak ada yang tahu keberadaannya. Di samping itu, terlihat juga Jin yang datang untuk latihan sorenya. Kemudian Jin hanya duduk dan mendengarkan pembicaraan kakeknya. Hingga setelah kakeknya selesai bicara, Jin kemudian menanyakan, apakah para petarung yang hilang itu adalah ulah dari makhluk yang membunuh ibunya. Namun Heihachi memerintahkan Jin untuk jangan terlalu memikirkannya. Karena yang harus ia fokuskan adalah latihannya saja dulu. Dan tidak lama kemudian, kakek dan cucu ini pun berlatih kembali. Kemudian Heihachi menjelaskan, jika latihan kali ini adalah untuk melatih kekuatan kakinya. Dan Jin tidak diperbolehkan menyerang dengan tangannya. Lalu mereka pun mulailah berlatih tanding. Namun, Jin masih saja tidak berdaya di hadapan kakeknya ini. Hingga hari demi hari Jin terus berlatih kemampuannya. Sampai-sampai tubuhnya pun dipenuhi dengan memar. Dan terlihat juga, ia juga berlatih dengan Kworang. Singkat waktu, setelah 4 tahun Jin dilatih kakeknya, kini kakeknya mengatakan jika ia berniat membawa kembali turnamen tangan besi untuk memancing makhluk yang membunuh ibu Jin, agar makhluk itu keluar ke tempat terbuka. Namun Heihachi ingin menguji Jin kembali. Apakah ia layak ketika nanti melawan makhluk yang membunuh ibunya? Dan pertarungan kakek dan cucu ini pun kembali terjadi. Namun kali ini dengan keadaan Jin yang berbeda dengan saat pertama kali ia bertemu kakeknya, di mana sekarang terlihat Jin yang tidak memiliki keraguan untuk menyerang kakeknya, bahkan menggunakan pukulan petirnya. Hingga kali ini Heihachi harus mengakui kekuatan cucunya tersebut. Kemudian Heihachi menyuruh Miura untuk mengumumkan akan dibukanya kembali turnamen tangan besi. Dan episode 2 pun sudah berakhir. Wow, seru sekali bukan? Akhirnya kini Jin sudah menjadi seorang petarung Mishima berkat latihan dan kerja kerasnya. Namun, ini masih belum berakhir. Karena kini ia akan dihadapkan dengan banyak petarung di turnamen tangan besi. Dan mungkin saja makhluk yang membunuh ibunya akan bertemu di turnamen tersebut. Oke guys, sampai di sini pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. And see you next video.